Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Yodi selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Logistik. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 2 Logistik D akan mempresentasikan mengenai materi user interface, di mana aplikasi yang kami review yaitu Inventory Management for Small Business or Store, atau nama lainnya yaitu persediaan instan. Adapun tim 1 ini terdiri atas saya sendiri, Dewi Juwita dengan NPM 161-20126, lalu ada Dwi Rizky Anissa dengan NPM 161-20116, dan yang terakhir ada Tia Murti dengan NPM 161-20113. Saya akan membahas sedikit mengenai apa fungsi dari aplikasi ini. Aplikasi Inventory Management for Small Business or Store ini atau persediaan instan ini merupakan sebuah aplikasi inventory pro bagi pemilik usaha dan toko, di mana mereka dapat yang pertama melacak stok atau inventaris yang mereka miliki, yang kedua mengelola pemasokan dan pelanggan, yang ketiga menghasilkan pesanan pembelian dan penjualan, lalu yang keempat mengelola pengiriman barang, dan yang terakhir menyimpan catatan pengeluaran bisnis mereka. Lalu fitur-fitur penting yang ada pada aplikasi ini, yang pertama dapat membuat purchase atau sales order dan cetak dengan logo, nama, dan alamat perusahaan mereka. Lalu mendapatkan pemberitahuan email ketika ada barang yang stoknya hampir habis. Kemudian juga jumlah stok rendah dapat dikonfigurasi untuk setiap item secara terpisah. Dan yang fitur terakhir yaitu pajak multi-level, yaitu pajak level item dan diskon dapat ditambahkan ke pesanan pembelian dan pesanan penjualan. Yang pertama ada konsep layout. Di sini konsep layoutnya itu terlalu banyak fitur seperti lambang berikut. Di sini tuh kalau misalkan kita mau menggunakannya tuh harus ada aplikasi tambahan dan itu tidak efektif. Selanjutnya itu ada cara switch yang tidak efektif. Di sini untuk switch pro ke instan itu mudah. Kita tinggal klik titik 3 yang di atas lalu klik switch to instant inventory. Sedangkan dari instan ke pro itu agak lumayan rumit karena kita harus mengklik logo dari aplikasi tersebut lalu kita klik switch to inventory pro. Yang kedua itu ada content awareness, yaitu setiap fitur sudah ada nama menu yang dapat dipilih. Di sini tampilan dari aplikasi Pro-nya dan di sini untuk tampilan aplikasi instan. Di sini semuanya sudah terdapat icon dan menu yang sudah jelas. Yang ketiga ada estetika. Di sini pemilihan warna kurang cocok dan kurang menarik. Antara warna di aplikasi instan dan pro ini tidak ada kesesuaian, tidak cocok. Selanjutnya, icon terlalu besar sehingga terlihat kosong atau banyak space. Pada aplikasi Pro, di sini ikonnya terlalu besar sehingga menimbulkan space yang banyak. Lalu nama aplikasi dan logo aplikasi kurang menarik. Di sini nama aplikasi terlalu banyak sehingga menyulitkan pengguna untuk menghafalnya. Dan di sini logo aplikasi kurang menarik, dari warna itu tidak ada kesesuaian satu sama lain dan dari bentuknya pun kurang menarik. Yang keempat ada pengalaman pengguna, yaitu rating di Play Store itu sebesar 4,4 dan sudah di-download 100.000 lebih. Untuk bintang 5 ini pengguna merasa bermanfaat karena adanya aplikasi ini. Untuk rating 4 itu pengguna menyarankan agar ada upload foto barang di invoice. Dan yang bintang 1 itu karena waktu menggunakannya stok barang tidak berkurang. Yang selanjutnya dari pengalaman pengguna itu ada kemudahan login. Jadi di sini jika kita akan login ke aplikasi, kita hanya perlu memasukkan email dan password saja, seperti kebanyakan aplikasi yang lainnya. Yang selanjutnya ada kemudahan mengisi data barang karena nama fiturnya sudah sesuai dengan isi form. Jadi di sini ada fitur tambahkan purchase order. Nah, di sini kita tinggal memasukkan pemasok
mau memasok berapa, terus ada tanggalnya. Di sini juga bisa ditambahkan catatan sama menambahkan item lagi. Selanjutnya ada konsistensi. Yang pertama itu bahasanya campuran antara Inggris sama bahasa Indonesia. Sini bisa dilihat ya, ini tuh rumah, terus yang pilihan tampilan fiturnya itu bahasa Inggris. Di sini juga scan error. Nah, ini tapi pemilihan ininya tidak ada sama memasang, terus ini juga tidak baku. Iya nih kayak gitu. Yang selanjutnya nama dan logo yang ada di Play Store sama yang udah di-download itu beda. Jadi ini tampilan aplikasi sebelum di-download atau yang ada di Play Store. Nah, ini yang udah di-download. Kalau di Play Store itu namanya Inventory Management for Small Business or Store. Nah, kalau yang udah di-download itu persediaan instan. Jadi beda ya antara yang udah di-download sama yang masih ada di Play Store. Yang selanjutnya itu kalau di Pro itu nggak bisa ganti bahasa, kalau di instan bisa tapi sulit. Nah, contohnya ini ada pilihan bahasa yang tersedia. Nah, kalau kita mau mengganti bahasa itu, kita harus beberapa kali restart gitu loh. Terus, nah, tampilan yang udah diganti bahasanya tuh seperti ini. Ini kita kalau nggak salah pilih bahasa Italia. Selanjutnya ada pengguna minimal. Di sini saat klik tanda panah kembali, tampilannya itu bukan kembali ke home, tapi bukan kembali ke fitur sebelumnya, tapi kembali ke home. Nah, ini contohnya kita ada di orders nih. Kita klik sell order, terus kita ada di tampilan sell ordernya, kita bisa klik ini kan. Nah, tapi kalau kita klik tanda panah tuh, nanti kita kembalinya ke tampilan inventory, bukan ke order lagi gitu. Jadi cukup sulit. Selanjutnya ada di Pro itu sudah menerapkan aturan 3 kali klik. Jadi di sini misal kita ada di bagian inventory, lalu kita mau klik inventory items dan tampilannya akan seperti ini. Terus kita bisa tambah, kalau klik tambah tuh nanti muncul form pendaftaran form seperti ini. Jadi tinggal diisi-isi kayak gitu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah saran yang diberikan oleh kelompok kami untuk pengembangan aplikasi ini menjadi yang lebih baik. Di sini ada 6 saran. Yang pertama, disamakan nama aplikasi di Play Store dan setelah di-download. Jadi aplikasi yang sebelum di-download dan setelah di-download itu nama dan logonya itu harus sama agar memudahkan para pengguna untuk mengetahui aplikasi apa yang mereka gunakan. Lalu yang kedua, bahasa bisa dikonsistenkan dan menggunakan bahasa baku. Jadi jika memang ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka seluruh fitur menggunakan bahasa Indonesia. Jika ingin bahasa Inggris, seluruh fitur juga harus menggunakan bahasa Inggris. Dan penggunaan bahasanya juga harus baku, tidak terlalu informal. Lalu yang ketiga, yaitu munculkan tanda panah klik kembali agar pengguna tidak perlu mengklik tanda titik 3. Jadi saat pengguna ingin kembali itu tolong diadakan tanda panah, jadi tidak perlu menggunakan tanda titik 3 baru kembali. Lalu saran yang keempat, di fitur Pro, ketika klik tanda kembali, sebaiknya kembali lagi ke menu sebelumnya, bukan ke menu utama. Jadi yang sudah dijelaskan tadi kan ada tuh yang kembalinya malah ke menu utama, bukan ke menu sebelumnya. Hal itu tuh jadi mengganggu pengguna, apalagi ketika penggunaannya itu terburu-buru. Lalu yang kelima yaitu penggunaan warna aplikasi biasa dan aplikasi Pro sebaiknya disamakan agar lebih konsisten dan estetik. Jadi untuk yang Pro ataupun yang instan, itu warnanya jika memang ingin hijau, tolong kode warnanya itu disamakan. Jadi tidak terlalu beda. Lalu untuk Prom juga warnanya diusahakan jika ingin monokrom, maka monokrom. Jadi saran yang terakhir itu jangan terlalu banyak fitur agar tidak memusingkan pengguna. Jadi fitur yang ada itu baik di Pro Instant
ataupun instan diminimalisir lagi ke fitur-fitur yang banyak digunakan oleh pengguna. Lalu yang tidak digunakan sebaiknya dihapus. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai user interface pada aplikasi Inventory Management for Small Business or Store atau persediaan instan ini. Semoga review yang kami berikan dapat bermanfaat baik bagi pengguna maupun pemilik aplikasi. Terima kasih.